Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang mengusir anak yatim dari warisan orang tuanya. Satu keluarga alami teror gaib. Keluarga kaya raya mengusir keponakan yatim piatu dari rumah peninggalan orang tuanya. Sejak malam itu, rumah mereka dihantui suara tangis dan bayangan misterius, hingga semuanya berakhir tragis. Gimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sore itu, langit mendung menggantung di atas rumah besar bergaya kolonial peninggalan almarhum Pak Ridwan. Rumah itu terletak di sebuah perumahan elit pinggiran kota, dikelilingi pohon trembesi tinggi yang diam membisu sejak kematian sang pemilik. Di ruang tamu, keluarga besar berkumpul. Wajah-wajah tegang menatap satu berkas map kuning yang diletakkan di atas meja kaca. Map itu berisi surat warisan. Ningrum, anak sulung Pak Ridwan, membuka map itu dengan tangan gemetar. Di sampingnya ada suaminya, Bayu, serta kedua adik kandungnya, Rika dan Tony. Namun ada satu orang lagi yang duduk agak jauh dari mereka. Seorang anak laki-laki kecil berusia 10 tahun, mengenakan pakaian sederhana dan memeluk tas lusuhnya erat-erat. Itulah Rehan, anak sematawayang dari mendiang Dito, adik bungsu mereka yang meninggal dalam kecelakaan tragis bersama istrinya beberapa bulan lalu. Rehan, kini yatim piatu. Dan rumah itu adalah satu-satunya tempat tinggal yang ia kenal. Namun kenyataan tak seindah harapan. Surat warisan menyatakan dengan jelas, rumah itu diwariskan untuk seluruh ahli waris, termasuk Rehan. Namun Bayu, sang ipar yang haus harta, langsung menyeringai sinis. Maksudnya bocah ini juga dapat bagian? Enak aja, katanya. Rika menyambung. Dia cuma anak kecil. Gak mungkin bisa ngurus rumah sebesar ini. Lagian dia bukan siapa-siapa. Lebih baik dia cari tempat lain. Ningrum hanya diam. Tapi tatapannya jelas, tak ada tempat untuk Rehan di rumah itu. Rehan mendongak, matanya berkaca-kaca. Tapi ini rumah kakek. Papa bilang aku boleh tinggal di sini kalau apa-apa terjadi. Bayu bangkit, menatap bocah itu tajam. Rumah ini bukan buat anak cengeng kayak kamu. Minggat. Dan seperti itu, Rehan diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Dengan tubuh kecil dan hati hancur, ia melangkah keluar gerbang, membawa tas dan boneka tua peninggalan ibunya. Langit pun pecah. Hujan turun deras, seperti menangisi apa yang baru saja terjadi. Dan sejak saat itu, sesuatu yang tak kasat mata mulai bangkit di dalam rumah itu. Sesuatu yang tak bisa diredam oleh uang, status, atau logika. Sesuatu yang datang karena doa dari hati yang terzalimi. Malam pertama setelah Rehan diusir, rumah besar itu terasa berbeda. Udara di dalamnya lebih dingin dari biasanya, meskipun semua jendela tertutup rapat. Ningrum sedang duduk di ruang keluarga, menyeduh teh sambil menonton televisi. Namun pikirannya melayang ke kejadian siang tadi. Hatinya sedikit gelisah, tapi ia menepisnya. Itu yang terbaik, bisiknya pada diri sendiri. Di lantai atas, Bayu tengah berbaring di kamar. Lampu sudah dimatikan. Tapi baru 5 menit ia mencoba memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti anak kecil menangis. Bayu membuka mata. Mendongak. Tangisan itu terdengar samar, pelan, seperti berasal dari ujung lorong. Ia bangkit, mengambil senter dari nakas, lalu membuka pintu kamar. Lorong di depan matanya gelap. Hening. Siapa itu? Katanya pelan, mencoba bersikap tenang. Tak ada jawaban. Hanya suara tetes air dari kamar mandi yang tidak dipakai. Namun ketika ia menyalakan senter dan menyinari ujung lorong, sekelebat bayangan melintas cepat dari kanan ke kiri. Bayu sontak mundur satu langkah. Jantungnya berdetak kencang. Ia menyusuri lorong pelan, menyinari setiap sudut. Tapi lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lukisan tua keluarga yang tergantung bengkok di dinding, seolah baru saja digerakkan. Kembali ke bawah, Ningrum juga mulai merasa aneh. Lampu di dapur tiba-tiba meredup, lalu padam sesaat. Ia bangkit, dan saat menuju dapur, ia mencium bau kemenyan terbakar.
Padahal tak ada yang membakar apapun di rumah itu. "Rika," panggilnya. Tapi adiknya sedang tertidur pulas di kamarnya. Tak menjawab. Seketika, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti tangisan anak kecil yang sedang ketakutan. Tangisan yang memanggil, "Mama, Papa." Dan entah kenapa, suara itu datang dari arah kamar Rehan dulu, yang kini kosong, gelap, dan dikunci sejak ia pergi. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Dan pagi hari berikutnya, Tony menemukan sesuatu yang aneh di depan pintu kamarnya. Segenggam tanah basah. Dan sebuah kertas kecil yang bertuliskan huruf-huruf aneh. Dengan coretan gambar seorang anak laki-laki berdiri di depan rumah. Dengan tetesan merah di bawah kakinya. Pagi itu, Tony berdiri terpaku di depan pintu kamarnya. Matanya menatap kosong ke arah kertas bergambar yang ditemukan tadi. Gambar itu seperti dibuat oleh tangan anak-anak. Tapi entah kenapa terasa dingin, menyeramkan, dan menyimpan amarah. Ningrum yang ikut melihat, berusaha menenangkan diri. "Mungkin cuma iseng," katanya sambil membuang gambar itu ke tempat sampah. Tapi Tony tidak yakin. Iseng dari mana? Siapa yang bisa masuk rumah ini tanpa jejak? Bayu yang baru turun dari tangga. Wajahnya pucat. Ia tidak cerita soal kejadian semalam. Tapi sorot matanya jelas. Ia tak tidur semalaman. Siang harinya, mereka memutuskan membersihkan kamar Rehan yang sebelumnya dikunci. Rika membuka pintunya perlahan. Dan saat itu juga, hawa dingin menyergap seperti menyentuh kulit dari dalam. Kamar itu gelap. Tirainya masih tertutup. Tapi yang membuat mereka terdiam adalah bau yang menyengat. Bau tanah basah, seperti habis digali. Lantai kamar tampak lembab, dan di pojok ruangan ada boneka tua milik Rehan. Padahal mereka yakin boneka itu dibawa pergi olehnya. "Mungkin dia lupa," kata Ningrum. Tapi suaranya gemetar. Mereka tetap membereskan kamar, membuang beberapa barang, dan mengganti spray kasur. Tapi setiap kali mereka keluar kamar, tirai yang tadi dibuka selalu kembali tertutup. Seolah ada yang menutupnya lagi dari dalam. Malam kedua, ketegangan meningkat. Sekitar pukul 1 dini hari, Rika terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok tok tok. Ia mengintip melalui tirai. Tapi tak ada apa-apa di luar sana. Rumah tetangga pun sudah gelap. Namun begitu ia berbalik hendak kembali ke tempat tidur, ia mendengar napas pelan sangat dekat. Seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun cermin rias di sudut kamar menunjukkan bayangan kecil berdiri di pojok. Menunduk, tak bergerak. Rika menjerit. Keluarga pun terbangun. Saat semuanya berkumpul di kamarnya, tak ada satupun yang bisa menemukan bayangan itu. Tapi satu hal membuat mereka merinding. Di atas ranjang Rika, ada jejak kaki kecil. Dengan lumpur menempel basah. Bayu marah. Menuduh ini semua ulah orang iseng. Mungkin Rehan yang kembali diam-diam. Tapi Tony justru merasa lain. Ada yang gak beres, kita salah. Kita udah usir darah daging kita sendiri, dan rumah ini tahu. Dan malam pun kembali turun. Tapi kali ini, tak hanya suara dan bayangan. Yang datang berikutnya adalah sentuhan dan luka. Pagi hari ketiga, suasana rumah jauh dari normal. Wajah-wajah penghuni rumah terlihat lelah, pucat, dan semakin tegang. Rika yang semalam menjerit, kini hanya duduk diam di ruang makan sambil memegang cangkir teh yang tak disentuh. Tangannya gemetar, matanya kosong. Tony mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi Rika hanya menjawab lirih. "Aku ngerasa dia masih di sini." Bayu yang masih keras kepala, memilih pergi pagi-pagi untuk mengurus pekerjaan. Namun tak sampai setengah jam ia keluar rumah. Ia kembali dengan wajah panik. Lengan kirinya robek. Bajunya sobek seperti dicakar. "Ban mobilku meledak sendiri. Aku hampir nabrak tiang listrik. Dan pas aku turun, aku ngerasa kayak ada yang narik aku ke got." Ningrum menjerit melihat lukanya. Luka memanjang seperti goresan kuku, namun sangat dalam. Anehnya,
Bayu tidak tahu bagaimana luka itu bisa muncul. Aku cuma jatuh, tapi pas bangun, udah berdarah begini. Tony langsung berdiri. Kita harus cari tahu ini semua dari awal. Ada yang gak beres. Ini bukan kebetulan. Sore itu, mereka kembali membuka lemari tua di ruang kerja Pak Ridwan. Tony menemukan satu kotak kayu berisi dokumen dan foto-foto lama. Di dalamnya, ada satu lembar tulisan tangan dari Pak Ridwan, surat wasiat yang belum sempat diserahkan ke notaris. Isinya membuat mereka membeku. Dalam surat itu tertulis bahwa Rehan adalah satu-satunya ahli waris utama. Alasan Pak Ridwan jelas, karena anak-anaknya yang lain terlalu sibuk berebut harta dan tak peduli pada keluarga. Dan Rehan adalah satu-satunya yang selalu menemani sang kakek di masa-masa sakitnya. Tony membaca keras-keras. Jika sesuatu terjadi padaku, jagalah Rehan. Jangan usir dia, atau rumah ini tidak akan pernah damai. Ningrum jatuh terduduk. Tangannya menutup mulut. Rika mulai menangis. Hati mereka diguncang rasa bersalah. Namun semuanya sudah terlambat. Karena malam itu, saat jam menunjuk angka 2, terdengar suara pintu terbanting keras dari kamar Rehan yang kosong. Dan ketika Bayu berlari naik untuk memeriksanya, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Seseorang atau sesuatu sedang duduk di atas ranjang, memeluk boneka tua Rehan, menatap lurus ke arahnya. Bukan hanya bayangan, bukan hanya ilusi, tapi nyata. Wajahnya pucat penuh luka, dan matanya hitam seluruhnya, seperti lubang tanpa dasar. Makhluk itu menyeringai dan berkata dengan suara serak, namun jelas, rumah ini bukan milik kalian. Setelah kejadian malam itu, Bayu tidak pernah sama lagi. Ia menjadi pendiam, gelisah, dan sering berbicara sendiri. Matanya kosong menatap langit-langit rumah, seolah terus melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ningrum berusaha menjaga agar semuanya tetap tenang, tapi tekanan makin lama makin menghantui. Rika mulai sering terbangun dengan lebam di tubuhnya. Ia bersumpah tidak pernah memukul dirinya sendiri, tapi setiap pagi ada luka baru, seolah-olah tubuhnya dipukuli dalam tidur. Di dapur, perabotan jatuh sendiri. Lampu pada menyala tanpa sebab. Televisi menyala menampilkan siaran kabur. Lalu terdengar suara anak kecil tertawa dari speaker. Main sama aku. Tony yang paling tenang, kini mulai goyah. Malam itu ia mencoba tidur di kamar bawah, jauh dari kamar Rehan. Tapi sekitar jam 3 dini hari, ia terbangun karena mendengar langkah kaki kecil berlari di lantai atas. Langkah itu cepat, lalu berhenti. Tepat di atas kepalanya. Ia menatap langit-langit. Tiba-tiba, terdengar suara serat. Seperti lemari besar yang digeser perlahan. Tony menyalakan ponsel, merekam suara itu. Ia hendak merekam bukti, tapi saat menekan tombol kamera, layar ponselnya tiba-tiba menampilkan wajah anak kecil sangat dekat. Dan ponselnya mati total. Esok paginya, Tony menghilang. Ningrum menemukan kamar bawah kosong. Tak ada tanda perlawanan. Tapi pintu belakang terbuka, dan jejak kaki kecil penuh lumpur mengarah keluar. Namun, hanya jejak masuk. Tidak ada jejak keluar. Bayu semakin kacau. Ia mulai berkata, Rehan ada di sini. Dia marah. Dia mau semuanya pergi. Ia mengunci diri di kamar, menutup semua jendela, dan menempel cermin-cermin dengan koran. Rika pun tak sanggup bertahan. Ia menangis histeris, lalu mencoba kabur dari rumah itu malam hari. Tapi baru saja membuka pagar depan, ia melihat sosok kecil berdiri di ujung jalan. Diam. Menatapnya. Dengan tangan penuh darah. Ia pingsan di tempat. Keesokan harinya, hanya Ningrum yang tersisa di rumah. Dan malam pun datang lagi. Namun kali ini, bukan hanya suara. Bukan hanya bayangan. Tapi kemarahan penuh. Malam keenam menjadi malam paling panjang bagi Ningrum. Ia duduk di ruang tengah, sendirian, dengan lampu temaram dan radio tua menyala pelan di sudut ruangan. Tangannya gemetar memegang tasbih. Bibirnya bergetar, terus melantunkan doa,
berharap rumah itu tenang. Namun yang datang bukan ketenangan. Pukul 2:10. Radio tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Kemudian mati sendiri. Semua lampu berkedip-kedip. Lalu padam. Rumah itu gelap gulita. Sunyi. Tapi di tengah sunyi itu, terdengar suara pintu dibuka dari atas. Ningrum menelan ludah. Kakinya tak mampu digerakkan. Nafasnya memburu. Langkah kaki kecil mulai terdengar. Menuruni tangga. Perlahan. Satu demi satu. Tok, tok, tok. Lalu suara itu berhenti. Ningrum memaksa bangkit dan menyalakan lilin. Namun begitu api menyala, ia terkejut bukan main. Bayu berdiri di hadapannya. Tapi matanya kosong. Wajahnya pucat. Dan dari mulutnya, darah menetes pelan. Aku udah lihat dia, Bu. Katanya pelan. Dia nggak sendiri. Rumah ini udah jadi milik mereka. Ningrum berteriak dan memeluk anaknya. Tapi tubuh Bayu jatuh ke lantai. Kaku seperti mayat yang sudah dingin berjam-jam. Ningrum lari. Mencoba membuka pintu depan. Tapi pintu itu terkunci rapat. Seolah tidak pernah punya kunci. Ia menjerit. Menangis. Memohon. Lalu terdengar suara dari belakangnya. Lembut. Pelan. Tapi cukup jelas menusuk hati. Kenapa kalian usir aku? Tente. Ningrum menoleh dengan sangat pelan. Di ujung lorong, Rehan berdiri. Bajunya compang-camping. Wajahnya penuh luka. Matanya sembab. Tapi tidak ada senyum. Tidak ada air mata. Hanya pandangan kosong. Dan darah di ujung jari-jarinya. Di belakang Rehan, muncul bayangan-bayangan lain. Sosok tinggi besar tanpa wajah. Wanita tua berjubah hitam. Dan anak-anak kecil yang berjalan tanpa kaki, melayang di udara. Mereka semua mengelilingi Ningrum. Ini rumahku. Rehan berkata pelan. Dan aku tidak sendiri lagi. Saat lilin padam oleh tiupan angin yang tak terasa, suara Ningrum hilang ditelan kegelapan. Esok paginya, rumah itu ditemukan kosong. Tak ada siapapun di dalamnya. Semua perabot tertata rapi. Hanya satu hal yang aneh. Di tengah ruang tamu, tergeletak foto keluarga besar. Namun wajah Ningrum, Bayu, Rika, dan Tony telah dicoret hitam. Dan di bawahnya tulisan tangan kecil terbaca jelas. Jangan ambil yang bukan milikmu. 3 minggu setelah kejadian itu, rumah besar di ujung jalan Taman Madu menjadi sunyi senyap. Tak ada lagi lampu yang menyala. Tak ada suara penghuni. Hanya angin yang kadang meniup dedaunan kering di halaman depan. Warga sekitar mulai membicarakan rumah itu. Beberapa berkata, mereka melihat sosok wanita berdiri di balik jendela lantai 2 saat malam tiba. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan matanya seolah meminta tolong. Tapi begitu mereka mendekat, sosok itu lenyap. Yang lain mengaku mendengar suara anak kecil bernyanyi dari dalam rumah. Lagu itu sama. Lagu yang pernah dinyanyikan Rehan untuk almarhum ibunya. Namun siapapun yang mencoba masuk, selalu gagal. Pintu depan seolah menolak dibuka. Jendela-jendela terkunci dari dalam. Bahkan petugas keamanan yang diminta memeriksa pun merasa mual begitu melewati pagar rumah itu. Pak RT setempat pernah mencoba membawa Ustadz untuk membersihkan rumah tersebut. Tapi begitu Ustadz itu menginjakan kaki di halaman, ia langsung terduduk lemas. Ada amarah besar di sini, katanya dengan suara gemetar. Bukan hanya dari manusia, tapi dari yang tak terlihat yang merasa dikhianati dan dibuang. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Namun suatu malam, seorang pengantar paket tersesat dan berhenti tepat di depan rumah itu. Ia mengetuk pagar, memanggil pelan. Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Dari dalam, tampak sosok kecil berdiri di balik cahaya temaram lorong. "Om, kamu datang ya?" katanya dengan senyum kecil. "Ayo masuk kita main." Lalu, pintu rumah tertutup kembali. Dan pengantar paket itu tak pernah kembali. Kini rumah warisan itu berdiri seperti monumen bisu dari dosa dan pengkhianatan. Tak seorang pun tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam sana.
Tapi satu hal yang pasti, rumah itu bukan lagi tempat tinggal. Ia telah menjadi rumah bagi dendam. Dendam anak yatim yang diusir dari rumahnya sendiri. Dendam yang tak pernah mati. Dan tak pernah memaafkan. Selesai. Hikmah dan pelajaran berharga dari kisah di atas adalah, jangan zalim terhadap anak yatim. Dalam ajaran agama, anak yatim memiliki tempat istimewa di hadapan Allah. Menyakiti, menelantarkan, apalagi merampas haknya adalah bentuk kezaliman besar yang kelak bisa mendatangkan balasan, baik di dunia maupun akhirat. Keserakahan membutakan hati. Nafsu terhadap harta bisa menghilangkan rasa kemanusiaan. Ketika keluarga lebih memilih warisan daripada kasih sayang dan keadilan, maka murka Allah bisa datang melalui jalan yang tak disangka-sangka. Harta tak dibawa mati, tapi dosa mengiringi. Mereka yang hidup dengan mengandalkan kekayaan duniawi dan mengabaikan hak orang lain, pada akhirnya akan menuai akibatnya. Harta yang diperoleh dengan cara zalim akan menjadi sumber malapetaka. Doa orang teraniaya tak pernah tertolak. Ketika seseorang dizalimi dan ia berdoa dalam kesedihan, maka langit terbuka untuk mengangkat doanya. Jangan pernah anggap remeh air mata dan keluhan dari orang yang teraniaya, terutama anak yatim. Keadilan Allah selalu nyata, meskipun tak langsung. Sekejam apapun manusia bertindak, pada akhirnya keadilan ilahi akan datang. Dan saat itu tiba, tak ada yang bisa menghindarinya, meskipun bersembunyi di balik dinding rumah yang megah. Kisah ini menjadi peringatan dan cermin, bahwa memperlakukan anak yatim dengan kasih sayang bukan hanya soal moral, tapi juga keberkahan hidup. Sebaliknya, menzaliminya bisa menjadi awal dari kehancuran yang pelan tapi pasti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.